Hai, selamat malam Besti Cuans. Apa kabar di malam hari ini? Senang sekali kembali lagi di Instagram Live Cuans tentunya di malam hari ini. Topik malam hari ini itu kita bahas soal bagaimana menghadapi ARB 15%. Nah, buat Besti Cuan nih tentunya semoga sehat selalu dan juga cuan selalu. Tapi saya mau ingetin lagi nih buat Besti Cuan untuk bisa buka akun Saya Kaya via aplikasi Cuans dan bisa langsung dapetin reksadana pasar uang sebesar Rp15.000 dan juga bisa langsung buka auto opening akun Sukor Sekuritas, Mirai Sekuritas, NH Korindo Sekuritas dan juga Semesta Indovest atau MG ini bisa cashbacknya up to Rp150.000. Disclaimer on juga, malam hari ini kita tuh belajar bersama, nggak ada rekomendasi paksaan jual atau beli suatu saham. Dan juga ingat Cuans tidak menerima titip-titip dana. Dan juga jangan lupa kita mau bahas soal bagaimana menghadapi ARB 15%. Saya mau undang Jen. Semoga sudah di-accept nih. Oke, saya accept. Udah ada belum? Oke. Yudi, selamat malam. Halo, malam. Apa Apa kabar? kabar? Sehat. Aku. Gimana kabarnya? Sehat, 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 sehat. Ini pertama kali saya ini Instagram live sama Ko Yudi nih. Nah, Iya, kenal ya. sekedar informasi juga nih Besti Cuans, kalau ada yang saya sematkan di bawah, ada early bird untuk technical class 1.0 atau 1.0 ini by Yudi Chen. Ini cek promo pendaftarannya di aplikasi Cuan sekarang juga. Karena ada harga early bird dan juga dapat kembali ke harga normal sewaktu-waktu apabila kuotanya sudah terpenuhi. Jadi jangan lupa buat Besti Cuans untuk bisa langsung daftar tentunya kelas dari Ko Yudi. Ko Yudi, kita bahas malam hari ini soal market up, soal kita bahasnya itu bagaimana menghadapi ARB 15%. Ya, Ngomong-ngomong juga nih Ko Yudi, kita lihat kalau ini kan sudah minggu kedua untuk ARB 15%. Dan kalau kita lihat mungkin sepemantauan Ko Yudi bagaimana nih dengan ARB yang udah mulai di 15%? oke. Yang aku lihat ada beberapa saham yang mungkin eh, memang udah kena ARB berantai ya dari sebelum dibukanya ARB 15%. Waktu dibuka ARB 15% itu tetap langsung berantai terus 15%. Ya, aku nggak sebut nama emitennya lah, tapi intinya apa? Intinya menurut aku tetap mau ARB-nya 7%, 15%, bahkan 25 atau 35%. Kalau misalkan dia udah nutup sampai nutup ARB dan overnya banyak, itu biasanya besoknya akan berlanjut gitu. Dulu ada salah satu emiten gitu ya, itu harga di 450-an, 5 hari 6 hari udah 50 perak. Tiap hari ARB 25 25 25 35 nutup 50 sampai sekarang belum bangkit-bangkit lagi tuh. Gitu. Jadi menurut aku memang ya kita memang harus selalu adaptasi ya dengan perubahan yang terjadi di pasar modal kita, dengan ada perubahan dulu dari simetris jadi asimetris, sekarang mulai balik lagi ke simetris. Yang paling penting apa kuncinya ya kita disiplin dengan trading plan kita, jangan sampai ya kitanya bias. Oh, lagi turun nih. Oh, ada supportnya di sini nih. Nggak apa-apa lah, kayaknya masih aman nih, nanti mantul. Ternyata turun lagi ke bawah. Nanti kayaknya bisa mantul nih di sini nih. Oh, nanti turun lagi ke bawah, ada MA 200 nih, harusnya support kuat, nanti mantul. Oh, ternyata jebol terus. Nah, itu biasanya jadi problem. Kenapa? Karena kalau udah turun, kita jadi nggak berani buang ya. Kenapa? Karena udah keburu lossnya dalam jadinya. Nah, itu jadi susah. Jadi kuncinya mungkin lebih ke disiplin ya dengan trading plan. Iya, kuncinya disiplin dalam trading plan, apalagi kalau kita lihat mungkin risknya juga agak lebih besar, otomatis kita juga harus agak lebih membatasi risk kita juga ya, Ko Yudi, kalau kita lihat dengan penurunan yang udah masuk ke 15% ini. Nah, kalau kita lihat untuk secara overall nih di indeks harga saham gabungan, kalau Kak, sepemantauan Ko Yudi juga dengan ARB 15% ini, apakah IHSG semakin ramai atau justru mungkin agak lebih slow nih? Sebenarnya kalau dibilang dengan ARB 15% apakah lebih rame atau enggak? Menurut aku sih sebenarnya eh, kita balik lagi ke value transaksi market sih semenjak dirubah dari jam perdagangan ya, dari jam 3 ke jam 4. Itu sebenarnya juga nggak banyak perubahan transaksi sih. Dan sekarang ARB 15% menurut aku juga nggak ada banyak perubahan transaksi. Namun memang yang kita perhatiin di akhir bulan Mei kemarin itu ada rebalancing cukup gede. Itu transaksi hari itu mungkin sampai 34 triliun, di mana rata-rata transaksi kan kita paling 8 sampai 10 triliun doang per hari gitu. Jadi
Memang ARB 15% ini juga ada di beberapa saham, misalkan contoh ya, saham hari ini yang cukup gede, yang lagi hits mungkin belakangan, ini BBHI. Dia udah naik satu minggu ini 100%. Tadi turun kurang lebih hampir 10%, tapi di penutupan tadi naik terus sampai -3 kurang lebih. Memang dengan adanya range volatility yang lebih besar, ya bisa juga ada pergerakan sebelum dia sampai sampai di ARB pertama, masih ada perlawanan karena range-nya panjang. Biasanya cuma 7% langsung nutup, ini 15% ke bawah. Dia masih ada potensi rebound 5 sampai 8% sampai 10%, udah gitu dia baru turun lagi. Itu mungkin banget juga. Jadi boleh diperhatiin juga sih mekanisme pergerakan dan pergerakan dari harga itu sendiri gimana. Jangan sampai kita terlalu maksa, harga udah terlalu tinggi, volume buangannya udah cukup masif, kita masih paksain beli terus ke bawah averaging. Pada akhirnya bisa nyangkut karena ada juga yang transaksinya rame banget, salah satu saham pada akhirnya ya nutup juga dengan volume buangannya yang sangat besar juga gitu. Nah, tapi kalau dari kacamata Koyudi sendiri, melihat dengan, kalau Koyudi kan lebih banyak melihat teknikal juga, dengan ARB 15% ini, kalau Koyudi sendiri menghadapi market itu seperti apa sih? Boleh bagi tipsnya nggak? Sebenarnya nggak ada bedanya ya dengan ARB 7% atau 25 atau 35 sebenarnya kalau buat aku ya. Kuncinya ya kalau udah nggak sesuai dengan trading plan ya kita out. Cuman memang dalam range harian dengan kita bisa bertransaksi sampai jam 4 dan ARB yang lebih lebar, itu membuat pergerakan satu saham lebih ada nafasnya. Lebih ada nafasnya ketika dia di dump turun gitu. Biasanya dia masih ada technical rebound sedikit, baru dia turun lagi ke bawah. Kalau ARB 7%, biasanya nggak ada perlawanan, langsung nutup. Karena udah nggak ada range volatility pergerakan harganya lagi. Kalau sekarang masih ada, meskipun pada akhirnya nutup juga. Gitu. Misalkan contoh kayak apa ya, yang cukup ramai juga kayak saham-saham IPO yang baru IPO itu nggak naik sangat signifikan 2 hari 3 hari perdagangan, udah gitu ARB udah berapa hari ARB gitu, dan balik ke harga IPO ya gitu. Oke, nah buat basic cuan sih kalau mau bertanya sama Koyudi, saya persilahkan ada kolom Q&A di bawah, nanti dinaikin pertanyaannya dan dibantu jawab sama Koyudi tentunya pertanyaan-pertanyaan dari basic cuan. Boleh banget taruh pertanyaannya di bawah di kolom Q&A yang ada tanda tanya yang di bawah ya, basic cuan. Jadi silahkan bertanya di situ, nanti kita nanti kita naikin pertanyaannya. Nah, ngomongin soal technical juga nih ya, Koyudi kan kita lihat nih tentunya ada kelas dari Koyudi di Cuans nih. Ini buat basic Cuans yang mau dibimbing langsung sama Koyudi juga. Ini langsung daftar technical analysis, technical class 1.0 atau 1.0 via aplikasi Cuans. Mumpung nih basic Cuans masih berlaku harga early bird karena bisa dikatakan harganya ini bisa sewaktu-waktu kembali normal nih kalau kuota early bird-nya sudah terpenuhi. Jadi buat basic Cuans kapan lagi belajar bareng tentu sama Koyudi, winner dan juga mentor Hot Championship, dapat kelas dan juga bonus yang super lengkap. Ngomongin kelasnya juga nih Koyudi, mungkin di kelas nanti tuh akan belajar apa sih gambarannya? Yang pasti aku akan share tentang market juga, terus tips and trick yang mungkin aku akan ajarin sama teman-teman gimana caranya menghadapi volatilitas market sekarang. Ada salah satu tips yang mungkin sangat sederhana, tapi menurut aku salah satu yang powerful buat kalian bisa pakai dalam tradingnya hari-hari. Gitu. Jadi memang harus ikut kelas ya biar tahu nih tipsnya apa tuh. Karena kan ini rahasia nih, jadi cuma ada di kelas. Bener nggak Koyudi? Betul. Kok kalau ini ngomongin kelasnya juga nih, mungkin masih ada yang bingung nih, kenapa sih harus belajar atau mau mulai belajar dari technical itu dari sisi mana nih? Nah, buat kelasnya ini cocoknya untuk siapa aja nih kalau menurut Koyudi? Oke, satu, technical ini sebenarnya terbuka buat siapapun ya, dari dia mau pemula sampai yang udah lama di pasar modal tapi yang kurang mendalami technical atau yang technicalnya masih basic. Ini sangat direkomendasiin buat teman-teman yang masuk kategori seperti itu. Kenapa? Karena menurut aku technical ini merupakan salah satu alat bantu yang bisa kasih tahu kita kapan sih entry terbaik dan exit terbaik. Gitu ya. Kalau misalkan kita belajar fundamental, kita hanya belajar untuk mencari perusahaan ini masuk dalam kategori yang baik, yang masih bertumbuh perusahaannya, growth-nya, secara earning dia masih bertumbuh, secara valuasi dia nggak terlalu mahal gitu ya. Itu yang dipelajari di fundamental, dan ini pun sebenarnya ada di kelasnya kita sebagai bonus kelas. Jadi
selain belajar teknikal, kita bekali teman-teman dengan kelas fundamental supaya teman-teman mengerti perusahaan apa sih yang teman-teman beli, dalamannya seperti apa, baca laporan keuangannya seperti apa supaya teman-teman nggak di apa ya, nggak katanya si A, katanya si B atau cuma baca dari berita, teman-teman jadi benar-benar bisa cek, oh ternyata benar nih laporan keuangannya bagus. Nah ini cara untuk melihat perusahaannya, itu yang pertama. Kedua, untuk teknikalnya sendiri, teman-teman akan melihat bahwa teknikal ini memang eh, cukup banyak gitu ya alirannya, ada yang technical klasik, ada yang modern. Kalau di kelas nanti kita akan lebih ke klasik gitu ya, tidak ke modern technical gitu ya, lebih ke klasik technical. Kenapa? Karena dasar dari bagaimana kita menentukan ini paling baik adalah dengan yang klasik, secara backtest, secara performance, secara pendalaman itu udah jauh lebih lama dibandingkan yang modern gitu. Dan ini jauh lebih simpel dan bisa digunakan siapapun, kapanpun, di mana aja. Karena kalau modern butuh bantuan tools atau engine tambahan lagi. Nah itu yang menjadi PR buat teman-teman, karena teman-teman harus punya tools, teman-teman harus bikin apa namanya AFL atau coding dan lain sebagainya. Itu mungkin nggak sederhana gitu, dan tiap orang punya risk yang berbeda. Nah, tapi kalau teman-teman belajar dengan teknikal, teman-teman juga belajar tentang bagaimana sih mengelola risk management, mengatur portofolio, supaya teman-teman ini bisa beradaptasi dengan keadaan market selalu gitu ya. Di tengah misalkan dulu pandemi, beli apapun cap-cip cuan. Kenapa? Karena memang harganya udah turun banyak. Teman-teman beli apapun sama apapun pasti jadi uang. Tapi kalau di market kayak sekarang udah cukup sideways-nya cukup panjang nih, dari 2022 ya sampai 2023, kurang lebih range-nya kan di 7.000 sampai 6.557. Ini marketnya saya tulis cukup panjang, model tahun 2018 sampai 2019. Maka memang pergerakan saham ini dengan IHSG yang saya tulis ini jauh lebih terbatas untuk upside-nya, nggak terlalu banyak upside-nya. Mayoritas banyaknya apa? Banyaknya turun dari yang dulu-dulu, misalnya contoh kayak Arto naik sampai 19.900, kemudian turun sampai kurang lebih harga 2.000 gitu ya. Lalu BBHI naik sampai berapa ya? 10 ribuan, turun sampai kurang lebih kemarin 1000-an lah, kurang lebih di 1000 sampai 980-an. Jadi banyak yang udah koreksinya 90% tuh teman-teman. Even kayak misalkan konstruksi, Waskita, Wika itu pun turun kurang lebih 80-90% dari harga high di 2021. Nah sebenarnya kalau teman-teman ngerti teknikal gitu ya, selain di fundamental itu ada yang namanya siklus pergerakan market. Jadi kita tahu, ternyata pergerakan harga ini, lalu bisnis ini semua ada cycle-nya. Kapan sih dia naik, kapan dia turun. Nah yang paling penting kalau kita belajar teknikal, kita belinya waktu dia naik, supaya kita kebagian profit. Kalau lagi turun, ngapain kita beli? Baiknya tunggu dia udah nggak turun, udah berhenti, baru mau dibeli silakan. Jadi jangan sampai nangkepin tren yang lagi turun, orang masih buang barang semua, kita tampung terus. Pada akhirnya harganya udah sampai dasar, kita udah nggak ada peluru nih. Harganya udah naik, kita cuma balik modal nih. Yang lain udah pada cuan-cuan, kita cuma balik modal. Itu sayang banget sih kalau teman-teman tidak mengerti dengan yang namanya technical. Gitu. Tapi pertanyaannya, mungkin ini pertanyaan buat semua orang. Bener nggak sih maksudnya dengan kita mengerti technical pasti profit 100%? Iya, nggak juga. Makanya penting untuk kita mengelola risk management. Tapi dengan kita mengerti technical, hit rate kita bisa naik. Bisa 70-80%. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi buat Basic Cuans nih harus benar-benar juga bisa mengerti teknikal sebagai salah satu tools nih buat Basic Cuans lebih yakin ketika mau masuk atau beli satu saham. Jadi kapan lagi Basic Cuans bisa dibimbing sama Ko Yudi Chen? Ingat, kamu bisa langsung cek aplikasi Cuans kamu, ada Early Bird Technical Class 1.0 atau 1.0 by Yudi Chen. Cek promo pendaftarannya di aplikasi Cuans sekarang juga, karena harga Early Bird ini bisa kembali ke harga normal waktu-waktu nih Basic Cuans, kalau misalnya kuota dari Early Bird ini sudah terpenuhi. Jadi cek sekarang juga aplikasi Cuans kamu. Kalau belum punya, kamu harus download di Google Play Store ataupun Apple Store. Nah, kita angkat nih beberapa pertanyaan. Ko Yudi udah ada yang mau bertanya nih. Jadi buat Basic Cuans juga kalau mau bertanya, saya persilahkan di kolom Q&A yang ada di bawah. Nanti kita bantu angkat pertanyaannya. Kita naikin dulu nih. Kok jika ada saham yang sedang membentuk pola reversal pattern dan juga ada gap di situ, apakah gapnya harus segera ditutup atau enggak? Jawabannya enggak. Kalau misalkan dia udah reversal pattern ya, misalkan dia ada pattern double bottom, terus udah gitu dia nge-gap gitu ya. Habis dia nge-gap, apakah harus ditutup? Jawabannya enggak. Karena di gap itu dia punya 4 kategori. Ada breakaway gap,
gitu ya, gap yang nggak harus ditutup, emang dia habis reversal, dia akan melewati itu, lalu memulai satu tren baru, itu yang disebut breakaway gap. Lalu ada yang namanya runaway gap, dia memperjelas tren yang sedang berlangsung. Jadi ini pun nggak ditutup biasanya. Terus ada gap yang selanjutnya, itu gap yang teman-teman ketahui bahwa gap harus ditutup, itu common gap gitu ya. Dia biasanya konsolidasi nggak sampai 2 minggu ditutup gapnya. Nah itu yang biasanya teman-teman ketahui bahwa oh gap harus ditutup. Lalu terakhir di atas, sebelum tren itu berakhir, sebelum tren itu balik arah, ada yang namanya runaway gap. Nah itulah 4 kategori dalam gap. Jadi kalau pertanyaannya apakah gap harus ditutup? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena ada 3 kategori gap lain yang tidak ditutup. Dan kalau misalkan teman-teman cek gitu ya di IHSG-nya kita, itu banyak gap yang belum ditutup. Kalau misalkan harus ditutup, IHSG-nya kita tuh harus balik ke bawah 1000. Karena ada gap yang ditinggal. Gitu. Even di IHSG tanggal berapa ya? Aku kasih contoh ya. Waktu sebelum dia rally di awal 20-an ya, September apa berapa, bentar aku ambil lihat. Waktu dia habis konsol, dia tuh nggak tutup gap, sebentar ya. Mana nih market COVID? Nah, kurang lebih di tanggal ini, sebentar. Tanggal berapa nih? 10 November ya, ya 10 November 20. Itu adalah breakaway gap. Waktu dia breakout dari IHSG 5400 sampai hari ini dia juga belum ditutup. Kalau harus ditutup berarti ya IHSG kita ya harus balik ke sini. Tapi pada akhirnya kalau kita cek backtest IHSG-nya kita, itu banyak yang di bawah-bawah juga belum ditutup kok. Gitu. Jadi kalau misalkan cerita, oh IHSG harus tutup nih, ya wassalam, IHSG kita bisa balik ke bawah 1000 dong berarti. Jadi nggak valid. Tapi dalam siklus kecil ada gap-gap yang ketutup sebagai common gap, gitu aja. Oke, itu semoga menjawab ya pertanyaan dari kamu, dari Ahmad Mabrur. Kita naikin lagi nih pertanyaan kita naikin dulu nih. Minta view properti dan juga teknologi nih di kuartal 3 menurut Ko Yudi seperti apa? Properti sebenarnya ini properti dan teknologi ini 2 sektor yang sebenarnya menurut aku masih di bawah gitu ya. Mungkin memang properti sebulan 2 bulan terakhir ini udah naik agak lumayan ya, kayak misalkan Sumarekon udah naik kurang lebih 30% ya, dari 520 sampai hari ini 700-an gitu. Udah naiknya 30%. Tapi masih ada upside nggak? In the long term menurut aku properti ini menjadi good investment gitu ya, in the long term. Tapi kalau misalkan dalam waktu singkat, harga-harga sekarang mungkin ada baiknya tunggu-tunggu koreksi gitu ya buat properti, karena udah naiknya lumayan gitu ya. Karena yang model kayak Sumarekon, CTRA itu kan size-nya cukup gede, jadi pergerakan mungkin nggak seliar saham-saham gorengan yang dalam waktu 1 minggu 2 minggu naiknya bisa ratusan persen. Enggak, dia mungkin dalam waktu setahun 2 tahun ke depan ya mungkin bisa 100-200% itu bisa, tapi ya mainnya long term gitu. Tapi buat aku ini sangat menarik, tapi ya disclaimer ya teman-teman boleh silakan cek lagi gitu, apakah sesuai dengan risk profile teman-teman, lalu apakah teman-teman pun cocok dengan sektoralnya. Lalu teknologi ini kalau kita lihat di luar ini udah cukup banyak yang reboundnya kencang-kencang gitu ya. Tapi memang kalau di kita ya kemarin misalkan Goto ya naiknya sangat signifikan sampai tutupnya berapa ya, 143 atau 147 gitu ya. Karena ya dari rebalancing MSCI gitu ya. Tapi kalau misalkan nggak ada itu ya kayak sekarang masih kurang lebih di 116 atau 118 ya hari ini, kurang lebih di sana. Jadi iya memang masih cukup di bawah, belum naik kemana-mana. Even kayak Bukalapak, kalau kita lihat dari high-nya gitu ya, 1325, sekarang kurang lebih ada di harga 200-an lah. Gitu. Jadi masih relatif semuanya masih pada di bawah. Yang digital lain yang naik kenceng tuh sebenarnya bank-bank digital kemarin. BBHI, Arto, lalu BBYB juga agak lumayan naik. Nah itu yang di bawah-bawah ini sebenarnya yang menurut aku ya lebih concern untuk teman-teman perhatiin. Kenapa? Karena nafas dan upside-nya lebih panjang. Cuman memang nggak cepat dibandingin
saham-saham yang udah di atas. Ya kalau yang saham-saham yang udah di atas naiknya cepat dan dalam waktu singkat, tapi nafas naiknya lagi biasanya udah nggak panjang. Kenapa? Karena naiknya udah banyak dari dasarnya, gitu sih. Oke, jadi buat basic cuans kalau masih mau bertanya ada kolom Q&A di bawah, boleh ditulis atau diketik di situ. Nanti saya naikin pertanyaannya biar nggak kelewat gitu atau tertutup komentar-komentar dan orang-orang. Oke, kita naikin lagi nih pertanyaan yang ada di kolom Q&A. Oke, apakah gap berlangsung pada time frame daily aja atau seperti apa? Sebenarnya gap ini kan atau chart ini kan berlaku di semua time frame ya. Mau dia minute, hourly, daily, weekly, monthly, nggak ada masalah. Sama halnya dengan gap. Misalkan gapnya 5 menit, ya teman-teman harus tahu dia adanya di cycle mana nih. Oh, di awal, di tengah, di akhir. Kalau di awal ya biasanya nggak ditutup. Tapi kalau di tengah, biasanya ditutup. Di akhir, sebenarnya kalau teman-teman nggak ngerti tentang gapnya, ya seolah-olah kan tertutup. Kenapa? Karena dia exhaustion gap, dia adalah reversal gap. Reversal nanti pada akhirnya ya seolah-olah ditutup, tapi ditutupnya kok nggak ketahan gap dan mantul, pada akhirnya malah ketutup gap dan terus turun ya karena dia udah exhaustion gap. Jadi teman-teman juga harus harus ngerti ya, maksudnya ini probability-nya dari gap yang terbentuk, gapnya apa? Apakah tadi dia breakaway, runaway, apakah dia common gap atau exhaustion gap? Karena tadi sekali lagi gap ada 4 gitu ya. Oke, jadi teman-teman semoga menjawab nih jawaban dari Ko Yudi buat teman-teman yang tadi bertanya. Saya naikin lagi pertanyaannya. Oke, oke ini deh. Mungkin ini soal money management juga nih kok. Kalau kondisi marketnya kayak sekarang lagi sideways, terus juga mungkin ya ARB-nya di 15% nggak seperti atau dimanjanya dulu para ini nih pelaku pasar pada saat pandemi. Berapa persen nih dana yang bisa ditradingin kalau dari kacamata Ko Yudi? Dana yang bisa ditradingin adalah dana yang teman-teman nyaman tidur, nyaman makan. Gitu ya. Misalkan teman-teman dulu biasa trading, misalkan let's say 100 juta gitu. Di zaman bullish 100 juta keluar masuk gampang. Beli apa langsung naik, langsung profit gampang. Tapi kalau sekarang misalkan let's say keluar masuk 100 juta nggak segampang itu karena likuiditas pun turun. Dulu rata-rata ya udah belasan triliun per hari. Sekarang kan di bawah 10 T. Maka ya teman-teman harus lihat, oh dengan likuiditas yang berkurang ya teman-teman pun harus ngikutin portofolionya teman-teman agak di reduce supaya teman-teman kalau misalkan yang senangnya trading supaya lebih gampang keluar masuknya. Oh misalkan misalkan jadi 10 juta misalkan. Ya kalau misalkan sekarang let's say misalkan ruginya 100 ribu 200 ribu ya udahlah merem aja nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu. Tapi kalau misalkan dicemplungin semua uang ya gitu ya dengan kondisi market sekarang yang sebenarnya naiknya nggak terlalu panjang, lebih banyak turunnya juga gitu. Yang ada nanti waktu datang marketnya bullish ya portonya lagi nyangkut. Itu yang sebenarnya disayangin sih. Ada baiknya misalkan teman-teman tuh membagi portofolio gitu. Jangan teman-teman ngeliat nih misalkan oh marketnya lagi nggak oke nih, oh ya udah deh misalkan di pasar sahamnya 20-30% aja, sisanya masuk ke obligasi. Nanti misalkan atau misalkan ke RDPT atau RDPU lah. Nanti kalau misalkan oh marketnya udah confirm nih bullish ya, tinggal teman-teman cairin aja RDPT RDPU-nya atau di ORI-nya, tinggal masukin lagi ke saham. Karena kalau marketnya bullish, jangan pernah ketinggalan. Hari ini naik, minggu depan naik, bulan depan naik, masih akan naik terus. Tapi kalau sekarang marketnya sideways, lagi di bawah, mulai naik nggak berani beli. Udah naik 10-20%, masih ragu-ragu. Kayaknya bener nih, reversal nih. Udah naik 30% baru dibeli. Ujung-ujungnya kebagiannya udah turun lagi. Kenapa? Karena terlalu telat entry-nya. Nah itulah pentingnya ngerti tentang technical. Gitu. Oke, ini ada lagi nih yang bertanya kok. Kalau udah open posisi dan naik, tapi belum sampai target harga, terus sudah balik harga, di mana titik exit terbaik? Oke. Minimum di misalkan teman-teman entry 100 lah ya, contoh ya. Misalkan teman-teman entry 100, udah naik nih sampai 110 gitu ya. Sampai 110.
teman-teman kan pasti akan berharap naik lagi nih 120, 130. Dari 110 kenyataannya apa turun? 108, 107, ya kalau gitu tadi 110 jual. Habis dari 106, misalkan tutup lah hari ini tutup. Besoknya buka lagi, turun lagi. 104, 103, 102, udah mepet nih. Apa yang akan teman-teman lakukan? Mau tetap hold, akan averaging, atau teman-teman akan jual? Kalau misalkan teman-teman mau konsisten, pilihannya adalah jual. Meskipun pada akhirnya dia naik lagi, ya udahlah, bukan jodohnya kita. Tapi yang teman-teman pikirin adalah jangan sampai kita udah open posisi dari untung balik modal kita jualnya di rugi. Nah, itu yang sangat disayangkan. Jadi lebih baik cuannya berapapun, yaitu sehappy-nya teman-teman. Yang paling penting intinya adalah cuan, dan cuannya konsisten aja dibandingin maksain gitu ya, harus sampai target, udah gitu turun balik modal kita masih biarin sampai rugi, nggak berani buang, berharap masih balik, pada akhirnya jadinya rugi dalam. Nah, itu lebih parah lagi, dari cuan jadi rugi dalam, buangnya waktu udah rugi dalam. Nah, itu ya mungkin semua orang pernah mengalami, even aku pun pernah mengalami hal seperti itu gitu. Jadi buat aku yang paling penting adalah kalau kita udah cuan, kita amanin, jangan sampai modal kita kena nih, karena kan posisinya tadi udah sampai floating profit, maka minimum ya 101, 102 ya kita buang, ya cuannya jadi cuma 1%, 2%, ya nggak apa-apa, dibandingin jadi rugi, nggak maksimal dong. Tahu gitu jual 110. Kalau semua orang bisa tahu jual di 110, udah jadi orang lebih kaya daripada Warren Buffett gitu. Benar-benar setuju. Nah, ini kok ada yang bertanya, ada dua pertanyaannya sama. Jadi cara screening Koyudi seperti apa, dan mungkin indikator-indikator apa yang digunakan untuk menganalisis, utamanya analisa teknikal dari satu saham yang memiliki potensi untuk naik? Oke. Screening sebenarnya nggak macam-macam ya. Kalau biasa, kalau aku tuh biasanya udah bikinin ada yang namanya stock universe. Jadi memang barang-barang yang tiap hari aku liatin gitu ya, kurang lebih mungkin ada 64 barang gitu ya dalam layar aku yang aku emang liatin tiap hari. Jadi aku udah tahu kenapa, karena pergerakannya masing-masing itu punya gayanya masing-masing, bid overnya semuanya punya gayanya masing-masing. Jadi istilahnya kayak kita lagi apa ya, lagi PDKT nih sama cewek, misalkan cewek A, cewek B, cewek C, itu kan beda-beda ya. Maksudnya si A sekolahnya di mana, keluarganya seperti apa, backgroundnya gimana, hobinya apa, si B juga sama, beda-beda, karakternya beda-beda. Maka pola pergerakannya nanti pasti akan berbeda. Nah, kalau teman-teman terbiasa ngikutin beberapa saham dalam waktu lama, nanti teman-teman tahu, oh ini ada yang aneh nih polanya, pergerakannya. Taunya dari mana ya? Teman-teman udah biasa, udah ngikutin. Misalkan teman-teman udah jadian, udah punya pacar, terus tiba-tiba pacarnya, misal pacarnya aku lagi datang bulan, ya kerasa dong, beda dong dibanding hari-hari biasa, gitu kan? Oh, ini hari ini moodnya aneh nih, wah ini pasti lagi datang bulan nih, gitu. Karena kita udah kenal cukup lama, terus kita udah tahu nih kurang lebih tanggal periodnya, wah tanggal-tanggal segini nih. Nah, kayak gitu. Itu pun sama nanti akan berlaku di saham-saham tertentu. Oh, udah tahu nih tanggal-tanggal atau bulan-bulan segini biasanya saham-saham ini nih yang naik nih. Kenapa? Karena kita udah kenal karakternya. Misalkan contoh di akhir tahun yang paling sering naik apa? Misalkan kayak batu bara. Kenapa? Karena ya Cina lagi winter, demand batu baranya gede. It's very simple sebenarnya. Tapi kalau teman-teman udah terbiasa ngikutin, teman-teman tahu cycle-nya. Oh, iya Desember, November, Desember, Januari naik, tapi habis itu biasanya turun. Nah, seperti itu. Jadi, teman-teman bikin stock universe dari sekarang 10 atau 11 sektor ya. Teman-teman bikin misalkan banking apa nih, finance apa nih, lalu health apa, lalu misalkan consumernya ya cyclical, non cyclical apa, misalkan bikin teman-teman misalkan dari BCA, BRI, Mandiri, LSIP, lalu ada apa lagi ya, Ali, terus ada misalkan propertinya ada Sumarekon, lalu Ciputra tadi, lalu misalkan ada lahan industri, misalkan ada Dilt, Kija, BES dan lain sebagainya. Teman-teman udah terbiasa ngikutin ini, nanti teman-teman hafal gerakannya. Tapi kalau misalkan awal-awal, ya teman-teman perlu mencari dari semua sektor ini mana aja sih perusahaan-perusahaan yang bagus. Ya teman-teman boleh ikut nggak ya, misalkan yang sekarang lagi hype yang ramai apa, ya boleh-boleh aja. Tapi kalau misalkan teman-teman tidak kenal dengan perusahaan yang teman-teman beli, satu, teman-teman pasti nggak berani
masuk dengan jumlah banyak. Kenapa? Karena ya masuk istilahnya dalam kategori yang gorengan, kita nggak tahu nih, tiba-tiba kalau misalkan ARB, apalagi ARB 35%, mati juga kita sehari, ruginya langsung 35%. Tapi kalau misalkan kita kenal dengan perusahaannya, ya kita yakin kalau sampai pun ARB 35%, amit-amit gitu, kita berani beli lagi. Kenapa? Karena fundamentalnya bagus gitu. Jadi pendekatan fundamental ini yang membuat ada apa namanya, stock screening dalam kita punya eh, apa namanya, saham-saham yang bisa kita pantau. Tapi ada nggak sih saham-saham yang misalkan yang tadi tiba-tiba wah rame nih, sahamnya nggak jelas apa, boleh nggak trading? Ya boleh-boleh aja. Pendekatannya dengan apa? Dengan technical gitu. Jadi buat aku pribadi, fundamental dan technical ini dua hal yang teman-teman sebenarnya harus kuasai gitu, supaya teman-teman tahu perusahaan mana yang cuma bisa teman-teman tradingin, tahu perusahaan mana yang teman-teman bisa apa ya, lebih ke invest, sebenarnya lebih swing investing gitu, kurang lebih seperti itu sih. Oke, semoga membantu nih jawabannya. Dari tadi ada yang bertanya. Oke, kita naikin lagi nih pertanyaan, ada nih. Mungkin ini juga cara buy saham yang sedang downtrend, yang sudah berhenti turun dan mau ada retrace naik ke atas, seperti apa sih supaya nggak seperti menangkap pisau jatuh nih kok. Mungkin boleh bagi tips juga nih. Satu, paling aman adalah tunggu dia udah terkonfirmasi reversal. Terkonfirmasi reversal itu gimana caranya? Satu, bisa pakai dengan candlestick gitu ya. Satu candlestick, bisa dua candlestick, bisa tiga candlestick gitu. Itu menangkap pisau jatuh yang aman. Tapi kalau dia masih candlenya merah, 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 kita tangkap, mencari support terdekat. Pokoknya ada support, kita beli merah. Wah tembus, nggak buang. Besoknya masih ada support lagi, bawa aja, beli lagi. Besoknya turun lagi, ada support lagi, beli lagi. Pada akhirnya kita nyangkut terus tuh di sama-sama. Dan itu yang biasanya bikin kita cepat pensiun. Kenapa? Karena kita nggak tahu dia berapa dalam dia turun. Wah, masa turun terus? Ya contoh yang fenomenal, bumi 8.000 ke 50 perak gitu ya. Atau contoh saham lain yang sekarang juga 50 perak, TECH gitu ya. Tango Echo Charlie Hotel, dari berapa ya? Berapa ribu ya? Berapa belas ribu rasanya. Berapa belas ribu, sekarang 50 perak juga nih. Kalau kita tangkapin terus gitu ya, ya uang kita bisa minusnya 99% lebih loh, bukan 60%, 50%, 99%. Maka penting banget kalau lagi sahamnya yang downtrend, tunggu confirm dia reverse. Dan upside-nya kalau dia lagi downtrend, dia nggak banyak. Teman-teman harus tahu, karena dia belum konsol, belum terkonfirmasi dia reversal secara pola yang lebih besar, maka upside-nya nggak banyak. Bisa dapat 20-30% itu udah bagus banget. Kalau teman-teman mau upside yang gede, ya jangan cari saham yang lagi downtrend, carilah saham yang uptrend yang sudah terkonfirmasi secara pola, itu bisa dapetin lebih gede, kurang lebih seperti itu. Selis tuh 14.000 ke 140 itu kan juga mungkin minusnya 99% gitu. Benar. Ya, Jadi harus ada konfirmasi pembalikan arah ya kok, jangan mungkin baru satu candle udah buru-buru gitu. Mungkin ada beberapa candle dulu supaya ada konfirmasi bahwa memang ini balik arah gitu, jadi nggak semu gitu ya balik arahnya. Oke, ini ada yang nanya lagi nih bro, kalau kayak Pegas dan juga Telkom gap down lumayan lebar nih kok, apakah akan segera ditutup? Pegas, kalau teman-teman sebenarnya lihat ya, dari pola yang lebih gede, Pegas itu udah apa namanya, patah dari uptrend line major. Jadi sebenarnya kalau buat aku, ya mungkin dalam setahun ke depan sih nanti akan tutup lagi, teman, dalam periode minor sekarang gitu ya, berapa minggu berapa bulan ke depan lebih cenderung turun dibandingkan naik untuk menutup gap. Kenapa? Karena major trennya udah patah gitu ya. Sekali lagi disclaimer, teman-teman boleh cek dulu aja apa dia punya apa namanya, trendline majornya di mana sih. Nanti teman-teman boleh cek. Dan itu sebenarnya udah patah. Jadi sebenarnya agak, kalau buat aku ya, itu agak-agak mengerikan kalau misalkan
baru apa ya, baru mau beli, atau misalkan masih punya harga dekat-dekat 2000 ya, agak-agak wassalam juga sih sebenarnya Mhm. gitu. Oke, semoga membantu ya Besti Cuan. Saya naikin lagi pertanyaannya. Oh ini nih, minta tolong bantuan. View Antam gimana nih kok dengan sektor pertambangan nih? Antam ya, Antam sebenarnya masih masih consolidation ya. Range harganya cukup lebar ini, dari 1900 ke 2150 nih buat sekarang, itu yang kecilnya. Tapi kalau misalkan kita lihat yang lebih gedenya ini 1800 ke 2200. Jadi kalau misalkan buat saham-saham tipe-tipe sideways seperti ini, best buy-nya kapan? Dekat-dekat 1800, jualnya dekat-dekat 2200, itu uh, entry dan exit yang ideal. Tapi kalau Mhm. misalnya teman-teman mau paksain nih, belinya sekarang harga 2000 misalkan, ya sebenarnya nggak ideal. Apa namanya, potensi profitnya 200 poin, potensi rugi juga 200 poin sebenarnya. Jadi agak-agak nggak menarik sih sebenarnya. Kecuali teman-teman punya plan lain, misalkan tunggu dia breakout dari 2040, target 2150, cut loss-nya di bawah 1975, itu risk reward-nya lebih menarik gitu. Tapi ya sekali lagi, kalau sekali lagi buat trading di saham-saham yang sideways, ada baiknya belinya ketika dia lagi weak, belinya ketika support, itu paling bagus dibandingkan lagi sideways gini belinya ketika dia breakout. Banyaknya false, apalagi di market sekarang banyaknya false break. Mhm. Jadi jangan paksain beli waktu dia apa namanya, breakout. Kalau beli breakout dan gagal, harus cepetan buang, jangan sampai di keep. Itu kejadian misalkan contoh kayak gudang garam ya dulu, mungkin sebagian teman-teman belum ada di market dulu, zaman sampai dia sempat di 100.000 ya teman-teman. Itu zaman itu, hari itu ada berita, rasanya ada salah satu fund manager yang salah enter. Nanti teman-teman bisa Google deh. Nah, aku nggak tahu masih ada apa enggak, tapi itu sampai 100.000 dan salah enter. Gudang garam, sekelas gudang garam naiknya itu gila banget. Tapi pada akhirnya ya tewas juga ke 16.000 gitu. Jadi teman-teman harus tahu, oh kalau beli di ketinggian, beli buy on break, kalau gagal ya teman-teman harus berani buang. Kalau enggak, beli di 100.000 sekarang kan, ya sekarang udah naik sih 27 gitu. Tapi kalau misalkan kemarin kan 16.000, ya turunnya sakit juga, 80% lebih gitu. Mhm. Oke, kok ini ada yang nanya nih, kalau sistem trading trial error itu wajarnya itu berapa kali nih? Kalau dari kacamata Koyudin. Trial error, kalau misalkan trial errornya gimana dulu nih? Aku nggak kebayang nih. Coba Mhm. teman-teman boleh lebih detail nggak? Maksudnya trial Iya. errornya gimana nih? Oke, boleh nih yang nanya yang ini nih boleh ditanya lagi lebih detailin lagi pertanyaannya biar nanti dibantu jawab sama Ko Yudi. Kita next dulu pertanyaan yang ada di kolom Q&A. Ini udah dari tadi nih nanya buat RAM nih yang mungkin naiknya juga udah gila-gilaan dari IPO sampai dengan sekarang nih. Gimana nih menurut Ko Yudi? Tapi baru-baru kayaknya ARB deh atau koreksi. Hari ini dia ARB kan 15% deh. Mhm. Sebenarnya kalau lihat dari tren ya dia cukup bagus ya, waktu dia udah mulai reverse di area 600, terus dia breakout dari 640, itu udah arahnya uptrend gitu. Jadi kalau misalkan entry-nya di sana oke, tapi kalau entry-nya sekarang di 900 lebih, ya ya mengerikan gitu. Kenapa? Karena entry-nya terlalu tinggi, entry-nya udah nggak ideal dan kita paksain entry. Maka kalau entry-nya di ketinggian, ya kita harus batasi, kita punya resiko. Jangan sampai misalkan kita beli, let's say ya, misalkan contoh, oh RAM kemarin high-nya 940, break all time high ya, daripada high sebelumnya 930 rasanya, ya 930. Dan gagal kemarin 940, gagal di bawah 930 closingan, kita masih keep. Nah itu yang bahaya. Dan hari ini langsung ARB ke 770. Jadi teman-teman sekali lagi, kalau misalkan belinya buy on break di ketinggian, ya teman-teman perhatiin, kalau misalkan dia gagal, ada baiknya dibuang dulu. Kenapa? Karena teman-teman beli bener-bener di paling pucuk loh. Jadi area apa ya, tekanan jualnya itu akan sangat tinggi gitu. Jangan dipikirin, oh si broker A, broker B tadi ada beli jumlah sekian, wah nyantai lah nanti juga aman-aman aja.
nggak bisa gitu juga, gitu ya. Karena misalnya contoh ya, teman-teman kalau perhatiin di 2021 ya, eh, MLPL apa MPPA ya, aku lupa. Itu ada crossing rasanya 1,8 T, harga harga 600 sampai 680. Nanti teman-teman cari aja di berita MLPL apa MPPA ya. MLPL sih nggak tahu. 600 680 apa 600 apa 580 ya, aku lupa, sekitaran 600-an. Itu 1,8 T lah, hampir 2 T. Itu crossing di atas loh, tapi harga hari ini berapa? Cuman 60 70 gitu ya. Jadi nggak beranggapan bahwa oh ada crossing atau ada transaksi gede banget di atas, harga sahamnya nggak boleh turun. Ya nggak juga. Kita harus lihat juga, oh kalau trennya udah berubah gimana ya? Ya pada akhirnya harga akan turun juga gitu. Jadi teman-teman harus kenali polanya gitu. Dan itu kita banyak bahas di kelas gitu. Jadi pasti enjoy. Jadi benar-benar pastiin join di kelas kalau mau lebih tahu banyak soal technical analysis dan juga bedah emiten atau bedah satu-satu case setiap saham. Jangan lupa buat Besti Cuans, kalau mau dibimbing langsung sama Ko Yudi bisa langsung daftar technical class 1 tik 0 via aplikasi Cuans, mumpung masih berlaku harga early bird nih buat Besti Cuans. Jadi sewaktu-waktu harganya bisa kembali normal kalau kuota dari early bird-nya ini sudah terpenuhi. Jadi kapan lagi nih belajar bareng dengan Ko Yudi, winner dan juga mentor Hot Championship, plus dapat kelas, dan ada bonus juga tentunya yang super lengkap dari kelasnya. Segera cek juga aplikasi Cuans kamu sekarang juga, daftar via aplikasi Cuans. Kalau belum punya bisa langsung download di Apple Store dan juga Google Play Store. Langsung daftar, login, langsung deh daftar kelasnya Ko Yudi Chan. Ini ada lagi nih yang bertanya, mungkin ini as a investor juga nih ya, kok ini berapa saham sih maksimal dalam porto kita kok? Atau mungkin ketika dia lagi swing atau ya swing sih sebenarnya, kalau ada beberapa saham dalam portonya seperti apa nih kok? Kalau aku selalu bicara kita tuh sebagai seperti ini ya, kayak orang tua gitu ya. Orang tua punya anak 1, punya anak 4, punya anak 10, atau punya anak 20. Pertanyaannya, gampang ngurus mana? Punya anak 20, kita bisa urus semua nggak? Kalau bisa, ya jago gitu. Tapi kalau buat aku jujur aku nggak sanggup. Punya anak 20, kita harus urus semuanya, semuanya sekolah, semuanya bikin PR, semuanya punya apa ya, misalkan kerajinan tangan. Wah, kita nggak sanggup. Sama kayak saham. Wah, saham A supportnya segini, saham B supportnya segini, saham C supportnya segini, saham D supportnya segini. Kalau masih 4, 5, 8, kita masih bisa di luar kepala lah. Kita hafal. Tapi kalau udah lebih dari itu ya, ini dalam pengalaman aku ya, lebih dari 8, kita tuh udah susah kontrol kita punya portofolio. Tapi aku nggak tahu kalau teman-teman ada yang punya portofolio 15 saham dan semuanya profitnya bagus, bisa ratusan persen, ya good. Tapi kalau dalam perjalanan aku susah lebih dari 8. Jadi maksimum 8, optimal 4 atau 5. Kenapa? Karena kalau 4 atau 5, kita ngurusnya gampang, bobotnya cukup gede di masing-masing saham, sehingga gain-nya kita cukup optimal. Tapi kalau misalkan kita 8 atau 10, ya resiko memang lebih tersebar, tapi kalau kita dapat gain-nya kecil-kecil biasanya, nggak maksimal juga. Jadi pertumbuhan portofolinya kita juga biasanya kecil. Nah, teman-teman bayangin, misalkan contoh ya, teman-teman bayangkan dengan reksadana saham, gitu ya. Reksadana saham ini biasanya dia isi kurang lebih 15 sampai 20 saham. Teman-teman perhatiin growth-nya gitu ya, pertumbuhan tahunannya kurang lebih ngikut dengan pertumbuhan indeks. Misalkan indeksnya tahun ini naik 5%, ya teman-teman portofolinya kurang lebih naik 5%. Tapi teman-teman harus ngurus tuh 20 saham. Sanggup nggak? 1 tahun tumbuhnya cuma 5%, ngurusnya 20 anak. Mending teman-teman taruh deposito. Ngurusnya cuma 1, nggak diurus lagi malah. Dapatnya gainnya 5%. Very simple sebenarnya. Jadi kalau buat aku gitu ya, kalau teman-teman gainnya harapannya cuma 5%, jangan di saham gitu ya. Mending ke instrumen lain, masih banyak peluang, misalkan ke ori 8%, 10% itu masih bisa gitu ya. Ya mungkin ke yang swasta lah 10%. Tapi kalau misalkan
eh, kita pengennya di saham, kita kan pengennya lebih dari 10% lah ya, pasti kan tiap orang. Maka menurut aku, untuk bisa kita dapetin gain di atas 10%, kita harus mengoptimalkan kita punya portofolio dengan jangan terlalu banyak saham. Maksimal ya 8 sampai 10 lah buat teman-teman. Gitu. Oke. Niko ada yang nanya nih, saham konstruksi kan sudah mulai uptrend kok, sudah naik tinggi nggak dikasih retrace. Menurut Ko Yudi gimana? Secara pola besar nanti dia pasti akan retrace gitu ya. Karena dia di pola kecilnya memang udah uptrend gitu ya, udah uptrend, tapi di pola besarnya dia belum bikin yang namanya pivoting, higher high higher low-nya belum terbentuk gitu. Jadi secara pola besar dia harusnya retrace dulu, bikin higher low, nanti dia akan kembali naik bikin higher high gitu. Jadi kalau misalkan baru mau kejar-kejaran konstruksi sekarang, ada baiknya sih tunggu dia retrace ya gitu. Oke. Jadi tunggu dia retrace dulu ya Besti Cuans. Jadi buat Besti Cuans nih, kalau mau belajar soal technical, jangan lupa buat Besti Cuans untuk ikutin kelas dari Ko Yudi di Join Cuans. Jadi kamu bisa langsung daftar via aplikasi Cuans tentunya. Kamu download sekarang juga aplikasi Cuans lewat Play Store dan juga Google Play Store. Kamu bisa langsung daftar di sana. Technical Class 1.0 via aplikasi Cuans. Kamu bisa daftar di sana. Jadi mumpung masih berlaku harga early bird nih buat Besti Cuans, karena sewaktu-waktu harganya bisa berubah kalau misalnya kuota dari early bird-nya ini sudah terpenuhi. Kapan lagi belajar bareng Ko Yudi, winner dan juga mentor Hot Championship, dapat kelas, ada bonus yang super lengkap. Jadi kamu daftar sekarang juga via aplikasi Cuans kamu. Nah, Ko Yudi, mungkin ini pesan-pesan juga bagi Besti Cuans nih ya, Ko Yudi, bagi menghadapi market, terus juga volatil, agak kurang rame nih secara volume gitu di market. Gimana nih? Apalagi mungkin yang baru masuk market, merasakan cuan di masa pandemi, terus tiba-tiba sekarang banyak regulasi yang dikembalikan normal, kan otomatis juga kita lihat juga market agak sideways. Gimana nih pesan-pesannya? Yang pasti teman-teman harus ya, buat aku ya, maksudnya terlepas dari kondisi marketnya, teman-teman dalam melakukan hal apapun pasti harus terus belajar gitu ya. Teman-teman misalkan mau kuliah, mau S2, mau S3, ya teman-teman harus belajar. Teman-teman mau buka bisnis, baru beres kuliah mau buka bisnis restoran, ya teman-teman harus belajar bagaimana memanage restoran, bagaimana memanage dapurnya, bagaimana memanage flow dari apa namanya bahan bakunya sampai dia jadi makanan, waste-nya berapa banyak, area dapur yang optimal itu berapa persen dari area total area gitu. Teman-teman kan harus pelajari semua sehingga teman-teman bisa memaksimalkan teman-teman punya investasi di tempatnya teman-teman. Tapi kalau teman-teman cuman ikut-ikutan asal buka, pokoknya kayaknya restoran A bagus nih, jualan jualan apa, misalnya jualan ayam geprek, gampang nih cuma jualan ayam geprek, pengen buka juga nih jualan ayam geprek. Kalau cuma modal pengen cuma ikut-ikutan, itu susah menurut aku ya, dalam hal apapun juga, terlepas dari pasar modal, apalagi di pasar modal sebenarnya. Jadi ya teman-teman harus punya bekal yang cukup. Kalau nggak punya, eh, agak susah. Ini dalam 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 diri aku pribadi ya. Dulu waktu aku memutuskan aku mau masuk ke saham, satu hal yang aku pikirin adalah kalau mau masuk ke saham, ini adalah tempat yang sangat beresiko. Mau masuk, masuk sekalian, atau jangan masuk sekalian. Kalau mau masuk, masuklah sekalian, belajar sebaik-baiknya. Cemplung, ya cemplung semua, jangan cuma cemplung kaki. Nyelam langsung, berenang, belajar. Gitu. Jadi kuncinya adalah teman-teman, apalagi yang baru angkatan corona, ya perjalanan masih sangat panjang sampai teman-teman tua nanti, masih puluhan tahun mungkin kan. Ya baru setahun 2 tahun, menurut aku teman-teman bisnis apapun ya masih kayak apa ya, kapal oleng kapten gitu. Jadi ya wajar, masih masih mencari jati diri, mau nge-swing, mau invest, mau scalping, masih bingung. Itu hal yang wajar banget menurut aku. Tapi dari sana teman-teman mengenal, oh kayaknya kalau scalping aku deg-degan nggak bisa nih, ya udah jangan paksain, swing aja. Kalau nge-swing kayaknya nggak bisa nih sampai bertahun-tahun, nggak kuat juga ngelewatin, ya udah berarti teman-teman lebih cocok yang swing investing. Oh ada nggak nyaman nih, apa namanya, scalping apa swing, pengennya beli simpan buat hari tua, ya teman-teman cocoknya lebih ke investing gitu. Jadi teman-teman juga harus tahu nih,
risk profile teman-teman dan goalnya teman-teman seperti apa, sehingga teman-teman itu bisa menentukan, oh sahamnya cocok seperti apa tadi dengan fundamental, teknikalnya juga seperti apa. Jangan sampai misalkan kita paksain misalkan buat pola pola yang buat yang swing panjang dipakai ke yang sahamnya masih downtrend, ya pasti nggak cocok karena nggak ketemu polanya juga. Jadi ya teman-teman, itulah PR yang harus memang teman-teman harus lewatin, belajar. Itu aja sih. Iya, jadi benar-benar tiap hari adalah belajar. Jadi buat Besti Cuans kalau mau belajar bareng Ko Yudi, dibimbing juga sama Ko Yudi, langsung aja daftar tentunya technical class 1.0 via aplikasi Cuans. Mumpung masih berlaku harga early bird nih, karena harganya bisa sewaktu-waktu berubah kembali jadi normal kalau kuota early birdnya ini sudah terpenuhi. Jadi kapan lagi nih Besti Cuans belajar technical analis bareng Ko Yudi, mentor Hot Championship sekaligus winner juga tentunya. Bisa dapat kelas plus bonus yang super lengkap. Ko Yudi, thank you banget untuk waktunya di malam hari ini. Semoga sehat selalu dan juga cuan selalu ya Ko Yudi. Sampai jumpa Ko Yudi dan juga Besti Cuan di Instagram Live selanjutnya. Thank you Ko Yudi. Thank you ya semua. Bye-bye Gibran, thank you ya. See you. See you, bye-bye.